Halo semua, kembali lagi di CIB Podcast, Komunikasi Islamic Broadcasting. Kali ini bersama saya, Ferry Adi Irawan, dan Mas Adib, Mas Pacul. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Ferry. Gimana Mas kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Perjalanan dari kota sampai sini gimana, Mas? Lancar, tadi agak macet sedikit. Macet, Mas. Oh ya guys, for your information, mereka berdua adalah salah satu atau pelaku kerja industri kreatif yang bergerak di event musik dari Gergaji Jantung. Benar Mas ya? Iya, Mas. Boleh itu Mas jelasin apa sih Gergaji Jantung itu? Dari siapa dulu nih? Mas Adib. Oke, jadi Gergaji Jantung itu lebih ke kita berkomunitas gitu ya. Terus kebetulan kita ada beberapa link teman-teman band yang mau masuk tour di Pekalongan, terus kita cari komunitas lain juga untuk kolektif juga. Akhirnya kita ada eventnya. Kalau dirasa sanggup ya kita jalankan gitu. Jadi sifatnya itu masih lebih ke komunitas aja. Komunitas. Gerakan apa ya, movement event, bukan profesional event organizer. Oh, berarti Gergaji itu bisa dikategorikan masih komunitas, Mas? Iya. Berarti berdiri itu sejak kapan tuh Mas berdirinya itu? Berdiri mungkin 2018. Enggak, 2021. Itu band saya. Oh, band. Boleh tahu awalnya itu emang benar suka musik atau emang benar-benar pure di event ini, Mas? Monggo Mas Pacul. Oh iya, terima kasih. Kalau aku sih lebih ke suka musik ya. Oh, suka musik. Saya suka musik tapi nggak bisa mainan alat musik. Nah, jadi apa sih yang sumbang sih? Apa sih yang saya lakukan dalam musik itu? Ya salah satunya aku menyukai hal-hal di belakang layar. Apa aja sih persiapannya, terus langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan dalam membuat apa ya, musik atau sebuah perform atau acara gitu. Kalau boleh tahu Mas, genre apa sih yang kalian suka itu? Banyak genre itu. Dari aku apa ya? Aku kecil itu udah dimasuki atau disusupi lagu-lagu dangdut terutama. Enggak. Pekalongan itu lagunya radio dangdut, dangdut, ya kan? Aku disusupi radio dangdut, musik-musik dangdut, terus keluarga juga menyukai Iwan Fals. Dari SMP berkembang, biasa SMP dulu itu trennya band-band, kalau zamanku ya itu MCR. Oh, MCR itu band dari Indonesia atau dari mana? Bukan, MCR itu dari Amerika. MCR, Manius itu keluarnya Avenger, ya tuh tas kok, terus tas peti zaman itu. Tas peti. Kalau Indonesia nih, tuh kalau Indonesianya ya Peter Pan. Itu pas event, pas momen itu lagunya Superman is Dead itu kena banget. Pas lagunya Pan ini. Betul. Hafal liriknya itu gimana? Benci semua yang tak pasti. Oh, ya. Asik sih. Emang aku dulu juga gitu Mas. Senang namanya ya SID, acara-acara gigan yang ada di Pekalongan, lagunya anak-anak itu. Dan hubungannya musik sama event organizer itu gimana Mas? Event musik khususnya ya? Ya. Monggo Mbak Ati, sama Mas Adi gimana? Hubungannya musik sama event musik? Mungkin pertanyaan mungkin lebih tepatnya hubungan antara musisi dengan penyelenggara. Hubungannya ki apa namanya? Masnya suka musik dengan event yang komunitas ini, event Gergaji Jantung itu. Hubungan kita ya. Wah, kita. Ya, hubungannya gimana Mas? Ini aku belum punya hubungan, jadinya jawabnya agak susah. Sabar. Hubungannya mungkin apa sih dari background? Kenapa sih? Mungkin kayak aku kan dari yang suka musik aja ya, suka musik, akhirnya kok bisa terjun sih sampai mengalami apa ya? Event acara itu. Kalau aku sih sempat pernah jadi musisi juga. Musisi sangar musisi. Ya, pernah punya band beberapa masih utuh kegiatan. Iya, masih utuh bandnya. Utuh. Ya intinya aku suka dengan kegiatan kesenian. Kesenian. Terus lingkungan menciptakan musik di SMA, terus di kampus. Tapi juga waktu itu kebetulan nggak musik aja. Cuman yang bisa
progreskan di Pekalongan itu keseniannya untuk sementara itu masih musik, bukan berarti yang lain nggak bisa, tapi lebih ramennya itu di musik, misal teater, terus sastra, lukis itu rata-rata kalau bikin event masih ramenya di event-event musik. Nah terjadilah vibe langsung ke musik jadinya teman-teman musik. Musik. Boleh tahu bandnya namanya apa mas? Klise. Oh klise. Untuk genrenya apa mas klise? Kalau bicara genre itu ya klise juga genrenya klise. Samar-samar. Oh klise itu ada genre klise. Ada folknya, ada baladanya, ada jazznya katanya, ada bluesnya katanya juga. Berarti udah nyiptain single berapa nih mas atau udah punya album tersendiri? Kalau album sudah punya tapi belum dirilis. Oh belum dirilis. Masuk kemana mas? Spotify atau? Belum. Masih nanggung. Sejak kapan sih mas? Kalau ini kembali ke Gergaji Jantung mas ya? Sejak kapan sih mas Gergaji Jantung tuh menggarap atau membuat salah satu event musik khususnya di daerah Pekalongan mas ya? Atau di luar Pekalongan juga bikin acara project di situ mas? Kalau Gergaji Jantung sendiri awal mula itu eventnya Mas Bagus Widanto. Mas Bagus Widanto. Sisir Tanah. Oh Sisir Tanah yang band masih band ini itu ya? Itulah. Itu 2021 ya. Awal tahun 2021 Januari tanggal 21. Tanggal 21 kayak. Waktu itu masih baru banget ternyata mas. Baru. Itu pun Gergaji Jantung namanya tuh diambil dari singlenya Mas Danto. Salah satu lagunya Mas Danto. Lagunya itu. Ya. Boleh tahu filosofinya apa mas Gergaji Jantung itu mas? Filosofinya apa ya? Kan namanya Gergaji Jantung. Dilihat di telinga orang itu apa sih Gergaji Jantung? Filosofinya itu apa sih kayak gitu? Ya intinya semangatnya mas. Semangatnya. Semangat anak muda kok selalu berdetak lah. Jantung. Gergaji kan berarti kan apa namanya? Apa ya? ada sih di liriknya Mas Janto itu salah satu kenapa ngambil namanya Mas Janto dan kita juga izin juga kan. Gitu. Kalau boleh tahu lagi mas ya, Gergaji Jantung itu udah berapa kali menggarap event musik? Berapa? Mas Janto. Terus apa? Mungkin Mas sama kemarin sama Jason Randy 3. Kemarin kan saya kepo-kepo ini Instagram kalian sama Gergaji Jantung itu kayaknya terakhir kali itu bikin event musik yang di salah satu kafe itu mas ya? Iya. Sebutin nggak Ki? Nggak usah cocok. Ya terserah. Nah itu kan kalau nggak salah itu Jason Randy mas ya? Betul. Kenapa kok Jason Randy mas? Ya itu apa? Ya intinya tadi yang awal kita sampaikan tadi Koneksi sih mas. Koneksi. Ada channel gitu ngasih kabar ini mau main di Pekalongan gimana, terus teman-teman oke ya kayak gitu. Berarti emang itu nggak direncana atau udah direncana jauh-jauh hari? Dari pihak ininya sih mas, dari pihak talentnya atau artisnya kan mereka kan punya tim juga kan, nanti ngabari mas ini ada mau tour siapa, kebetulan Mas Jason Randy mau tour, dia tour kemarin album baru Jalan Ninja, nama turnya itu Aku Pangtur. Aku Pangtur. Aku Pungtur lah bahasanya, Aku Puntur. Iya. Yaitu 20 kota, salah satunya Pekalongan, kota kelima yang berkesempatan disinggahi oleh Jason Randy. Nah salah satunya koneksi dari teman-teman yang pernah perform dan pernah kita bareng ya istilahnya ya dari semenjak acaranya Mas Danto di bulan Januari 21 itu. Nah, itu untuk perizinan gimana Mas? Kan ini masih masa pandemi ya. Pandemi nggak sih Mas? Kalau ini? Ya ini apa ya? Apa bahasanya transisi pandemi ke new normal ya. Itu perizinan gimana Mas? Aman? Ya, alhamdulillah aman. Maksudnya kita juga apa penyelenggara event juga kalau bisa juga ya memperbanyak channel gitu ya. Entah itu gimana sih cara perizinannya benar, terus gimana sih cara berarti harus benar-benar terstruktur ya Mas kalau di apa persiapannya matang lah dari extern sampai intern.
dan pola pikir pertama untuk bikin sebuah event itu gimana mas? Maksudnya gimana? Yang pertama tentukan untuk bikin sebuah event itu, ataukah temanya, ataukah idenya gitu? Ya itu biasanya kan kita sementara waktu masih ada informasi dari talent mau singgah di Pekalongan gimana nih misalnya. Nah biasanya si talent ini kan juga kadang membawa konsep juga kan, dia mau seperti apa konsepnya. Terus kayak kemarin Cici itu juga dia bikin menawarkan konsep, terus kita oke sepakat ya udah jalan gitu. Terus kalau yang yang masih bagus di tante itu ya konsepnya kita rembukan yang terbaik yang seperti apa, dan di situ pun tidak semuanya mempunyai porsi yang sama untuk bikin konsep itu. Oh begitu, berarti itu semata-mata itu selalu berbareng-barengan atau hanya ini nih job desk ini kamu harus memikirkan ini atau gimana? Apakah ya bikin job desk juga. Misalkan kepanitiaan nih di event kepanitiaan. Nah awalnya ini konsep mau gimana ini? Oh gini aja. Oh ya oke udah sepakat baru bikin kepanitiaannya kan. Si ketuanya ketuanya siapa, terus set manager siapa, nanti drivernya siapa, nanti konsumsinya siapa, nanti seperti itu. Berarti itu mas, untuk Mas Pacul mau tanya nih mas. Ya monggo mas. Untuk menentukan ide itu gimana mas? Ketika berdiskusi soal ide, apakah ada yang saling menjatuhkan satu sama lain, ataukah saling adu ide, ataukah saling selaras semua mas? Enggak sih, kalau bicara ide itu kan yang pertama kalau bikin sebuah acara atau musik lah ya, event musik itu kan yang terpenting konsepnya dulu. Konsepnya ada referensi apa sih dari teman-teman, katakanlah aku sama Adib, aku punya referensi A, Adib punya referensi B. Nah kalau memumpuni kita gabung, ya kita gabungkan atau mix. Terus kalau tidak memumpuni ya kita ambil yang terbaik yang sesuai dengan band tersebut. Biasanya kayak gitu sih, jadi kita bicara konsep ya bareng-bareng. Jadi ketika nanti udah top palu lah, misalnya udah deal di konsep, seperti ini konsepnya, tinggal menyesuaikan pembagian job desk. Tapi terkadang itu kayak gini mas, kalau dibikin sebuah event ya mungkin nggak sama sih mas ya. Kadang itu ada yang ini harus ini dan ini harus ini. Ya akhirnya ya udah berantakan event itu. Nah di Gergaji Channel sendiri itu seperti itu nggak, atau ya udah ini aja ide yang bagus ya nggak apa-apa kamu tak terima, sebenarnya asal bertanggung jawab atas semuanya, entah itu impactnya, entah itu pemasukannya atau gimana gitu mas. Alhamdulillah aman sih mas. Aman semua ya. Aku basicnya kan nggak bisa main alat musik ya. Apalagi ketemu sama teman-teman musik yang aku cuma dengerin di digital streaming atau di YouTube atau dan lain-lain, kok ternyata di depanku aku bisa sama teman-teman bisa backup lah istilahnya ya. Wah itu suatu kayak mimpi gitu loh. Jadi benar-benar dikemas yang terbaik lah. Terbaik. Terus tadi misal ada nggak sih intinya itu sama konsep itu nggak bisa disatuin gitu kan. Nah kalau menurutku itu sebenarnya pendewasaan dari setiap person. Setiap person masing-masing. Sama-sama belajar sih intinya dalam event itu. Yang penting kita punya referensi apa sih gitu untuk dan kalau membuat itu sebuah acara itu seperti teman-teman teman komunitas. Enggak, teman-teman organisasi podcast ini. Podcast ini organisasi mas dari HMJ ya. HMJ lah mahasiswa jurusan. Konsep podcast ini. Iya, maksudnya kan di situ kadang mungkin suka sering bentrok konsep. Terus. Nah itu juga inilah playground kalian itu di kampus gitu. Betul. Kalau salah itu ya wajar. Wajar mas. Karena kalian masih di kampus. Setuju mas itu, kalau salah itu wajar. Terkadang itu kayak gini mas, ada orang yang nggak berani salah. Dia pengennya perfect terus, padahal dari segi referensi, dari segi kualitas dia belum mumpuni sebenarnya. Tapi dia nggak mau kalah terus, pokoknya ini.
Nah saranku sih, nah kalau aku pribadi nih, oke kamu nggak apa-apa, ABC sampai Z, yang penting kamu berani tanggung jawab. Betul. Nah menurutku kayak gitu, lah di Mas Adib tuh terkadang ada yang kayak gitu nggak mau tetap bareng-bareng terus. Ya kayak masalah fase seperti itu sudah kita lewati di kampus. Dia dulu lah. Iya. Emang sekarang udah tua. Berarti kayak gitu umum Mas ya? Iya, itu nanti secara apa ya? Berjalannya waktu itu jam terbang. kalian jam itu terbang. jam terbang yang penting konsisten aja bikin karya. Misal bener. di wilayah apa nih kalian berkarya, misal di kayak ini kan digital event kayak gini, podcast, terus apa lagi, terus bikin video klip misal, atau bikin apa, profile ya Mas ya, profile. Terus aja bikin bergerak dulu. Iya, nanti masalah apa berkurang atau nambah itu seleksi alam. Seleksi alam itu kan filsafat banget ya. Iya, benar. Seperti itu. Benar. Dan apa sih Mas, ketika bikin event musik itu emang pilih genre atau emang yaudah yang penting musik aja gitu? Enggak sih Mas, kita nggak pilih genre ya. Enggak pilih genre. Kemarin aja ada teman reggae ya, ya kita welcome. Welcome, berarti nggak pilih-pilih genre itu kok Mas? Enggak. Waktu itu tak kira itu kan kalau berbicara genre nanti konsepnya mau seperti apa kan, jadinya seperti itu. Jadi nggak bisa juga idealis konsep satu orang itu nggak bisa juga. Artinya siapa ini? Terus ayo kita intinya apa ya, mencari-cari ngulik-ngulik tentang artis itu biasanya seperti apa, terus konsernya dia itu seperti apa itu Mas yo. Ini Mas apa namanya, untuk apa sih namanya yang berkesan di dalam sebuah pembikinan event tuh gimana Mas? Kesan-kesannya maksudnya ketika acara ini selesai nih, yang paling berkesan tuh gimana? Atau yang paling berkesan ketika bikin event jasa nanti nih, ini selesai berhasil, penontonnya banyak banget terus segala macam, yang berkesannya tuh di mana Mas? Apakah di penontonnya ataukah acara ini tuh berjalan dengan lancar sampai akhir ya itu? Siapa ini? Kalau aku sih antusias penontonnya. Jadi ketika apa ya, talentnya atau yang perform itu ngelempar lagu, itu nyanyi semua itu wah, itu merinding. Saya Mas yo. Itu merinding. Berarti wah, alhamdulillah sukses. Udah Mas Adi. Kalau aku sih yang berkesan itu yang paling utama menurutku ya relasi ya. Relasi kita kebetulan kedatangan salah satu Mas Danto, terus Dimas, terus apa Jason Ranti ya, jadinya kita itu kenal sama mereka, bukan hanya si artisnya tapi orang-orang di belakang layarnya timnya mereka yang mereka itu bekerja keras kan. Bisa sih misal Jason Ranti tur 20 kota, itu gimana caranya, manajemennya itu seperti apa, itu yang perlu kita pelajari. Menurutku yang paling berkesan itu ngobrol hal seperti itu. Kalau aku ya. Dan pernah nggak Mas, kalian berdua tuh kehabisan ide atau kehabisan konsep untuk bikin sebuah event musik itu? Kebetulan aku bukan sementara ya, semoga tidak. Ya ngalir aja, mungkin ya itu saling melengkapi sih kita. Saling melengkapi berarti. Ketika mentok ternyata kok ada yang ada referensi ini. Iya. Nah, Gergaji Jantung itu kiblatnya siapa Mas? Mesti kan ada kiblatnya dong event musik itu. Misalkan kayak saya bikin sebuah band Mas ya, wah aku kiblatnya Guns N' Roses, Nirvana apa segala macam lah. Gergaji Jantung itu sendiri itu kiblatnya siapa? Kita punya referensi masing-masing. Iya, kayak masing-masing punya. Kayak Adib mungkin punya referensi bikin acara kayak apa, kalau juga bikin acara kayak apa. Itu aja sih. Berarti setiap individu itu punya referensi sendiri-sendiri. Ya, penuh warna. Bahkan ada teman kita yang awalnya itu tidak pernah terjun di dunia entertain. Iya. Terus karena sering ngopi bareng, sering nongkrong bareng, ya udah ikut aja. Dan tapi ya adaptasinya juga nggak begitu lama juga, tetap jalan. Emang kalian berdua tuh teman Mas dari kecil atau teman ditemu di perkuliahan? Teman TPQ. Teman TPQ. Teman TPQ. Alat TPQ ini ya. Jadi tiap sore pakai sarung, pakai peci. Ya, berarti latar belakangnya benar-benar teman TPQ. Chemistry-nya udah kuat. Dapat. Jadi teman TPQ dari usia berapa Mas?
lebih tua anakku sih. Berarti panggilnya Mbak Bang ini. Berarti teman-teman kampus itu dulu, teman kampus aku sama Adib nggak sengaja dipertemukan semesta. Bisa banget ya. Mas, asik nggak sih Mas mainan event itu? Ya kalau passionnya pasti asik. Terus aku yang mau nambahin tadi pertanyaan yang pernah nggak sih kehabisan ide? Kalau kita yang udah suka nih ya, misal teman-teman AMJ ya, mau bikin video, nggak bakalan kehabisan konsep kan pasti ya. Ada aja kan konsepnya, apalagi nggak satu orang gitu. Ada yang ngasih konsep ini, kasih konsep itu. Jadi kalau ada kata-kata kehabisan konsep itu ya berarti emosionalnya untuk membuat suatu kegiatan kesenian itu udah nggak ada. Dia udah malas mikir berarti ya. Nggak akan ada habisnya menurutku konsep-konsep mau seperti apa, tinggal gimana kita menerjemahkannya di lingkungan kita itu seperti apa gitu. Terkadang tuh gitu Mas. Sinkron kan. Terkadang ya apa namanya, kita berusaha untuk kreatif, ngajak teman-teman yang pada nggak kreatif, terkadang tuh sebel banget ya kayak gini gitu. Nah untuk Gegade Jantung nih, visi misinya itu apa Mas? Aku pengen memperkenalkan Pekalongan nih. Ini ternyata di sini ada pergerakan event-event musik juga. Ya salah satunya itu biar Pekalongan itu dilirik sama musisi-musisi. Musisi. Di Pekalongan itu bisa bikin event. Pekalongan itu menjadi tempat musik nasional. Iya. Emang terkadang sih Mas ya, perbedaan kota kecil sama kota besar itu beda banget Mas. Saya pernah dulu ikut salah satu event stand up komedi yang ada di Jogja Mas, itu merasakan hal-hal baru sih. Soalnya saya tuh baru lulus SMA sih Mas, jadi ikut event tuh hanya ki opo maksudnya kok cek ini kesel. Dulu tuh pemikiranku tuh hanya yaudah aku lulus SMA aku pengen kerja kantoran Kadang ketika pas saat itu saya diterjunkan di salah satu pekerjaan yang formal banget di salah satu restoran itu, kok nggak asik pakainya, kok formal banget kayak gini, gerah. Akhirnya yaudah dari dulu akhirnya nggak cocok dari sini. Akhirnya ya terjun di dunia industri kreatif. Ya bener-bener emang asik. Kita selalu selalu bertemu orang-orang baru, sharing. Nggak akhirnya karena suka itu. Karena suka. Emang untuk mencari minat sekarang ini emang susah banget sih Mas. Betul. Gimana sih Mas Ben? Nambah aja sih tadi dari bicara apa tadi kan pengembangan ide sama bicara melakukan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita melakukan hal-hal yang kita sukai pasti akan dipenake lagi. Iya benar dipenake. Dipenake bahasanya apa ya? Istilahnya semesta itu mendukung. Iya. Pirsa Besari. Aku soalnya merasakan banget hal-hal yang aku sukai. Ketika aku terjun itu cepat geraknya. Emang bener sih Mas. Aku percaya. Tapi kalau nggak kita sukai nih, kita lebih ke ngedumel dulu atau males dulu. Apaan sih nih? Iya bener sih Mas. Ya kan seperti itu terus. Tapi terkadang sebel juga Mas. Kita nih udah suka banget di industri kreatif, tapi lingkungan kita nggak mendukung. Nah, sebel nggak terkadang kayak gitu? Alhamdulillah sih. Iya. Kalau kita benar-benar suka apapun akan dilakukan ya. Ya awalnya juga contoh di Pekalongan sendiri khususnya secara berbagainya, apalagi di kalangan orang tua ya. Orang tua bener. Anaknya mau jadi musisi gitu. Banyak orang tua pasti berpikiran ngapain, mending kerja aja ya. Yang umuman apa misal kerja di kantoran, jadi guru. Nah itu benar. Rata-rata. Karena memang belum ada contohnya di Pekalongan musisi yang sudah nasional gitu kan, memang belum ada. Itu kan bisa dikatakan tantangan buat challenge. Kata Mas Fatul itu challenge ya Mas. Tapi kalau tetap kita berusaha terus pasti akan tahu kok bahwa itu
tidak bisa dipaksakan. Dan aku juga percaya juga sih Mas, lingkungan itu mempengaruhi banget segalanya lingkungan. Ketika kita mungkin salah satu kayak saya nih, saya suka banget di musik kreatif, sedangkan lingkungan kita itu nggak mendukung banget kayak gitu. Tapi saya bertahan masih di lingkungan itu. Akhirnya kita kalah, kita ngikut apa lingkungan itu. Iya, ya kalau benar-benar suka ya pasti mencari lingkungan yang mendukung. Seperti itu. Tapi terkadang sebenarnya itu kayak gini Mas, yang sama-sama suka itu terkadang jaraknya jauh banget. Kayak aku dan dia. Ya misal nih ya, misal apa kamu suka kesenian, terus teman-teman di kampung itu tidak suka, misal. Tapi teman-teman di kampus itu suka. Pasti kamu kan sering mainnya di teman-teman kampus. Dengan sendirinya milih lingkungan yang sesuai itu. Nah, Mas Pacul. Tanya mau mana nih Mas? Oh ya Mas, langkah awal pertama tuh gimana Mas? Cara untuk bikin event? Langkah pertama itu. Ya, langkah pertama sih kita tentu saja kembali lagi ke konsep, terus persiapan ya tadi ya, katakanlah perizinan, terus apa aja sih alat-alat yang harus disiapin, terus komponen apa aja, yang lainnya paling itu aja sih, sama timnya, job desk-nya, jadi menyatukan ini ya konsep yang penting. Karena kan kita melahirkan job desk toh, jobdesknya apa, akhirnya kita sama-sama paham. Dan teori-teori itu pasti sudah ada di teman-teman organisasi. Ya, jelas. Sama aja. Sebenarnya kalau masalah teori itu sama, tinggal gimana penerapannya aja. Dan kalian berdua tuh pernah sih Mas, pernah nggak sih ikut organisasi pas di kampus? Pernah. Itu sangat penting menurut sangat penting. Tapi terkadang menyebalkan ya Mas? Enggak sih. Malah dia itu dia suruh ikut organisasi saya yang basicnya apa ya? Ya pemuda hilang akal. Kamu secara nalar ya. Tadi kan tadi bilang kan, aku sama dia tua siapa? Tua dia. Tapi ayahnya Masa gini otomatis yang masuk kampus duluan itu kan dia. Masa aku masih SMA gitu ya ngajakin ayo ikut organisasi aja Col gitu. Enggak mungkin. Iya benar. Pasti dia duluan yang ngajakin kan dia duluan. Ya apapun itulah, tapi menurutku berorganisasi di kampus itu penting. Tetap beda lah. Mahasiswa yang nggak ikut organisasi sama mahasiswa yang ikut organisasi itu tetap beda. So Mas, nah itu guys, organisasi penting. Misal nih ya, kamu bisa bicara kayak gini di depan kamera. Bisa jadi ya karena dampak kamu itu ikut organisasi Mas. Iya mungkin. Suruh orang random misal, yang nggak pernah ikut organisasi kayak gini bisa nggak? Mas mentok video call. Nah saya belajarnya itu video call Mas, sama ayah nih. Kamu udah makan belum? Udah. Nah, kok nggak memperhatiin aku sih? Gitu kan? Aku belajarnya ngono Mas, kayak begini, kini video callan terus kono ya api lah daripada aku ngomong karo wakil tapi rata video. Dan sekarang ini aku sama Kiki Mas, apa biasa lah kayak postingan karo ayang. Kotane ayang ki. Jadi kayak challenge itu tantangan ya Mas. Challenge itu. Oh ya, tantangannya itu apa Mas? Ada tantangannya terberat di dalam selama Gergaji Jantung atau Mas Adib dan Mas Pacul itu bikin sebuah acara event musik itu Mas. Tantangannya apakah dimarahin ibu mau ngomong yang mulai? Tantangannya kemarin itu pandemi. Iya. Pandemi karena kita di apa ya terjebak dalam kondisi yang 2021 loh itu pas apa ya PPKM ya PPKM pertama ya PPKM bukan PPKM PSBB zaman itu ganti Mas PSBB aku itu nggak pernah ngapalin hal kayak ya makanya saling dalam apa ya dalam tim itu saling update informasi ketika yang nggak update aku update sharing gitu kan. Tantangannya sih pas kemarin ya pandemi yang harus lebih ekstrakurikuler. Harus hati-hati pengharapannya itu ketika tidak ada yang tahu kan pas di situ ada apa ya yang kena virus akhirnya siapa ya kan. Cuma tantangannya emang pandemi itu Mas.
nggak apa namanya tantangannya problem sama temennya mungkin selek-selekan masalah. Alhamdulillah kita Enggak. nggak ada. Kita Biasa. sama-sama niatnya apa ya? Sama-sama belajar, terus sama-sama senang dengan kegiatan itu juga. Karena aku basicnya aku tahu hal-hal musik, maksudnya musik yang lebih apa ya? Lebih Banyak lah ya, lebih banyak. Lebih luas sama-sama acara-acara musik Acara tuh musik. baru 2016. 2016 terus diajak 2016. teman ikut dalam dulu ada di Pekalongan namanya acara Sinau Kawruh. Ya, Aku ikut di situ. Sinau Kapro. Ya, Sinau Kawruh itu jadi event di situ dan musik talk. Oh. Di situ ada mural, terus Oh, ada oh. teatrikal juga, terus ada puisi, ada dia beberapa macam kesenian itu jadi satu di situ dan itu kolektif komunitas. Sinau Kapro. Sinau Kawruh. Oh, Sinau Kawro. Iya. Sinau belajar kawo. Kawro kira roh kok, Mas? Kawruh melihat. Oh, berarti Belajar sambil melihat. Oh, kok baru denger ya, Mas? Ya. Itu eventnya kapan, Mas? Itu 2017. 2017, 18, 19. Wis. Itu baik banget tapi dulu Kelas ya 2 SMA. yang ngurus acara akhirnya kan tertantang. Itu berangkatnya dari teman-teman apa kampung. Iya, komunitas itu kan dulu apa juga pas zamannya lagi ramai musik rampa gitu ya. Ya, Musik musik rampa. itu loh. Tahu enggak? Wah, udah update banget sih Jadi musik etnik ya, musik apa gitu. Enggak cuma etnik sih, cuma di situ kayak drum band. Drum band. Tapi Drum band kampung. bukan sekolahan. Bukan sekolahan. Drum band tapi punyanya kampung. Oh. Dan alat musiknya itu enggak cuma marching band aja, di situ bisa alat-alat sederhana, bisa Angklungnya, Angklungnya bisa. di mix lah, dicampur. Dan Mas Adi Mas Pacul berpartisipasi di situ juga. Alhamdulillah saya belajar dari situ. Oh, keren Mas ya. Jadi ya dulu perform, ya ngurusi acara, akhirnya kan di satu titik saya harus pilih mau perform atau Ya. di belakang layar. Nah, ya itu Mas, benar. Ya itu. Ya kan aku dulu ya nggak Iya. juga ikut band juga, ikut band cuma bisa ini aja main kahon. Oh, Kajon. Main kahon, ya. Kahon iya. Terus aku di satu titik jenuh kalau aku gini terus gimana ya? Iya. Toh juga aku orangnya tipikal seneng berpetualang lah, atau nyari-nyari hal-hal baru lah ya. Anjing petualang. Akhirnya aku harus milih, aku pengen sinau di belakang layar aja, siapa aja sih tentang jualan band, taruh dalam acara. Ternyata band itu tidak hanya personil tok, ada yang membantu ya, kayak manajer, terus Kru. manajer, terus kru player, terus apa teman-teman dokumentasi. Akhirnya kan tahu aku ngikuti salah satu band itu, akhirnya aku nggak hanya player tok, tapi siapa sih dokumentasinya band itu. Terus siapa sih manajernya? Akhirnya aku disitu ngulik dan satu titik aku udah milih dalam hal aku pengen fokus di belakang layar. Mimpiku nggak muluk-muluk. Aku dulu pengen ketemu idola aku. Siapa ya Mas nih? Aku pengen ketemu namanya idola saya itu Dialog Dini Hari. Band Dialog Dini Hari. Namanya vokalisnya Mas Dadang. Mas Dadang. Aku nggak muluk-muluk pengen ketemu itu kok. Dan kecapean. Kecapean pas aku nonton konsernya Navikula di Semarang, nonton ngobrol-ngobrol. Tahun berikutnya Mas Dadang datang ke Pekalongan. Di acara bulan bahasa. Acara bulan bahasa sih Hotel di Siji. Hotel Siji itu kebetulan bintang tamunya dia, dan aku antusias karena kan aku pengen ketemu pas itu masih kerja kan, jadi ngumpulin uang pengen beli tiketnya kan. Kok apa namanya, kok aku malah dikasih ini, maksudnya kayak mimpi gitu. Ya, yang saya itu lagi kok datang ke Pekalongan gitu loh, akhirnya terpacu. Ya dari situ akhirnya. Tapi kayaknya kamu dulu nggak jadi beli tiket ya? Beli bro, beli. Kamu ya nggak beli, kamu kan yang perform. Oh iya. Itu dari situ mimpi-mimpi hal-hal kecil aja terus berkembang sampai di satu titik ya kemarin
Jason Ranti itu. Iya. Kemarin itu mas. Nanti aku saya tuh main nonton event itu mas sebenarnya. Cuman gelap panas. Nah, kemarin itu Aku pengen berpartisipasi nek ini mungkin aku ndelok. Bukan orang. Jadi apa ya? Ya dari hal-hal kecil lah. Akhirnya kok kenal malah pas acaranya Mas Danto dari dulunya mendengarkan lagu-lagunya itu lagu-lagu Sisir Tanah kan aku juga ikuti juga kan. Iya. Terus salah satu lagunya menjadi soundtrack film yang pas itu cukup ini meledak. Soundtrack sing yang filosofi kopi itu Bukan bukan. NKTCHI. Oh, nanti emang lagu apa namanya? Siap berjalan. Nah itu aku mulai Mas Danto sudah banget Pekalongan dan aku menemani sama teman-temanku kayak gitu lagi. Iya. Yang pas Mas Dadang aku cuma lihat perform dan foto bareng aja udah seneng banget. Ini malah menemani dan mengarahkan ini mas ini membantu dia lah untuk perform di Pekalongan itu suatu wah gila. Iya. Ya itu, karena itu vibe-nya itu positif ya makanya. Pikirannya kita nggak ada yang apa ya nggak mengeluh lah intinya. Aku senang dengan hal-hal seperti ini ya. Terus akan dibukakan jalannya kan. Berarti termasuknya Mas Adib dan Mas Fadli udah lama ya bergerak di bidang event ya? Udah, aku baru. Ya cuma belajarnya stepnya memang aku nggak memungkiri aku dulu ya sering main ke teman-teman luar kota, ke Bandung, ke Semarang ya ngulik juga ke Batang juga ada salah satu teman. Nah itu tadi contoh lingkungan. Kalau lingkungannya dirasa kurang mendukung kan pasti akan mencari lingkungan yang lebih mendukung. Kayak misal si Mas Pacul ke Jakarta, ke Semarang, ke Bandung, apa cari referensi lagi, Ini malah nonton konser musik lah. Itu mas. Karena basicnya suka musik kan gitu. Yang paling suka ya mas sinkronis kok. Jangan apa-apa itu. Koreki sinkronis. Tapi ATM memang selalu ya namanya dalam apresiasi musik itu kan kita kan mencari hiburan ya kan mencari hiburan untuk apa sih kita dalam melakukan suatu kegiatan sehari-hari kan kadang penat ya. Hiburan itu ya kita harus apresiasinya apa ya contoh tiket. Iya. Kalau kamu suka itu, kalau suka pasti ada jalan kok. Iya benar. Ya kalau aku katakanlah suka sama band ini, aku bang. Iya. Aku beli merchandise-nya loh, kok bisa? Akhirnya siapa kayak gitu loh. Pasti ada jalan. Misal ada temen nih bikin event, mau masuk gratis itu jangan sampai. Atau sampai kayak teman-teman. Support teman, beli tiket. Terus kalau mereka jual merchandise, betul. Ingat dalam band itu kan nggak hanya personil kok, ada ada orang juga kan layarnya, stand dokumentasi. Nah, itu. Jadi sama-sama menghidupi lah kita dengan hiburan, mereka menghibur kita. Tuh, bukan teman-teman toh, aku juga. Nah itu bikin event tuh lihat yang belakang layarnya yang bikin event nggak mudah teman-teman. Bikin event kio mikir ke ide, mikir ke yang lain-lain. Harus apresiasi. Jangan ada event musik kalian terobos. Aku pernah itu pas dulu mas gratis acara gigikan tahun 2018 acara event kan saya juga pernah bikin acara event salah satunya di gedung Senian Kajian itu event acara gigi mas yang acara pangrok-pangrokan itu sama band-band Pekalongan lah kayak Atas Nama kayak apa namanya anti peluru hingga akhirnya aku kenal sama drummernya dan lain-lain ya kayak itu karena kita sering bersosialisasi sama teman-teman sharing apa segala macam ya itu sih mas menurutku dan hal yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan di event itu apa mas? Hal yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan di event. Kalau menurutku sih kita sangat menjauhi narkoba ya. Jelas. Daun. Karena itu gawat banget pengaruhnya. Namanya dunia hiburan itu kan kadang mindsetnya kan. Kadang dekat dengan hal-hal seperti itu, tapi kan kita punya prinsip juga. Kalau menurutku karya itu nggak murni kalau orangnya itu nggak murni kena narkoba dulu itu menurutku output karya yang dihasilkan itu udah nggak murni dari dia lagi. Dari siapa mas?
Kalau menurutku iya. misal nih aku candu narkoba, Iya. aku nggak bisa main musik tanpa narkotika, aku nggak bisa main bikin lagu Iya. tanpa narkoba. narkoba. Itu menurutku ya kalau aku seperti itu berarti kan aku ketergantungan ketergantungan. nah itu bukan aku. Aku. Aku kalau mau bikin karya itu ya aku harus sadar 100% aku bukan aku yang sedang memakai narkoba. Bener, asik Mas. Seperti itu menurutku harus Menurut Mas Pacol. Iya, kira. Dua ini sih sebenarnya Iya. kalau yang tidak boleh sama boleh dilakukan dalam event itu ya terutama tadi hal yang berbau narkoba, terus kita juga patuh akan katakanlah apa ya SOP Ya, katakanlah di kemarin di pandemi kemarin kita nggak boleh berkerumun, berarti kan kita jangan ada story atau sama-sama menjaga eventnya biar lancar juga, dalam penontonnya senang, pendengar juga senang gitu toh. Dan yang jelas ya apa ya support bareng-bareng supportnya antara apa namanya penonton sama talent atau performingnya juga jaga. Itu aja sih paling. Berarti itu paling itu Mas, dilarang menggunakan narkoba teman-teman. Tapi banyak sih emang di dunia entertain itu kita nggak terpungkiri sih Mas, emang benar-benar ya dibilang hitam banget menurutku. Tapi tergantung bagaimana kita bisa menerapkannya di situ sih menurutku Mas. Ketika kalian diajak menggunakan narkoba, menggunakan ya ini jenis-jenis narkotika lah, ketika kalian kuat dengan pendiriannya, yo digoda apapun iki ora masalah aku. Tapi terkadang emang ya katanya sih Mas ya katanya aku mau bikin musik tanpa narkoba iso. Lah iso opo? Ya kan karena itu imajiniliernya itu sangat keren sekali katanya gitu. Kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu ya kita cukup tahu. Iya cukup tahu. Nggak boleh kita oleh. Iya, kita biarin aja kan. Urusannya dia kan. Bener sih. Apa namanya ini Mas ya harapan kedepannya untuk komunitas gergaji jantung ini Mas, dari Mas Pacul dulu ini. Kalau saya sih pengen sama teman-teman lah ya, mewakili lah kalau impian saya pribadi sama teman-teman Pekalongan masuk peta musik nasional sih. Amin. Relasi atau teman-teman yang ternyata di Pekalongan asik. Ternyata di Pekalongan apa namanya selain asik apa bahasannya ya? Happy. Ya pokoknya Ya terkenal terkenal memberikan energi positif industri kreatif. Pekalongan yang lain, pelaku musik terus menikmat musik, Ya benar. edukasi juga kan, karena dengan adanya teman-teman dari luar kota yang membawa energi positif tersebut kan akhirnya terpacu, dia bisa, apalagi dengan melihat langsung lihat konser atau lihat perform langsung sama di YouTube apa live. di sosmed kan beda, energinya kan beda, yang dirasakan itu kan energinya. Makanya ketika ada apa ya teman-teman dari luar kota perform di sini, itu energi performnya itu yang apa ya, yang positif, memicu untuk yang strike kayak gitu sih. Sama ya semoga kalau punya festival. Amin. Ya nggak kalah saya sama Synchronize. No. Karena Allah itu bebannya itu bukan cuma di eventnya, tapi juga relasinya, relasi juga, edukasi juga, menjaga komunikasi sama teman-teman juga. Semangat berjuang buat gergaji jantung. Ya Mas Adib, buat Mas Adib nih harapannya apa Mas buat gergaji jantung komunitasnya? Pribadi ini harapan pribadi. Ya semoga dengan adanya kesempatan teman-teman gergaji jantung merangkul teman-teman seniman nasional ya, entah itu musisi, entah itu aktor, entah itu siapapun yang masuk ke Pekalongan, semoga juga bisa membawa dampak positif buat pelaku kesenian di Pekalongan. Amin. Gak cuma musik aja, ya teater juga, apapun itu bisa. Oh ternyata seperti ini rulesnya itu, oh ternyata seperti ini. Gimana sih cara tour itu, gimana manajemen keuangannya seperti apa,
terus transportasinya seperti apa, sponsor dan lain sebagainya kan dengan ngobrol-ngobrol kayak gitu jadi tahu. Misal ada teman dari Lombok nih, Des mau Pekalongan, terus ada band opening dari Pekalongan, terus ngobrol ini kayak gini, saling koneksi itu. Jadi ketika si band ini dia ada di Lombok, itu nggak bingung mau cari siapa. Oh iya, sama dia aja ngobrol lagi, terus saling sharing pengalamannya gimana sih cara kamu buat album itu. Bener. Karena ada pembicaraan seperti itu kan kalau sama-sama pelaku seni. Iya, itu juga ya seperti itu. Berarti harapannya Mas Pacul tuh semoga internasional dulu apa go internasional. Terlalu berat. Kan harapan kata hal-hal yang kita apa ya, step by step lah. Nggak usah muluk-muluk. Bisa kita jangkau ya. Kita jangkau. Syukur-syukur dengan bisa siapa tahu dengan apa berkembangnya gergaji jantung ini bisa membuahkan seniman dari Pekalongan. Amin. Nasional lah minimal ya. Amin. Mungkin kalau yang secara personal itu orang Pekalongan yang di ibu kota terus dia sukses di kegiatan industri kreatif itu banyak benar. Tapi yang kelompok itu kan belum ada. Ya benar. Dan manfaatnya di event organizer itu apa Mas buat Mas Pacul dan Mas Adi? Kalau aku sih saling connect, jadi share pengetahuan mereka, terus saling mengenal lainnya. Ketika bener tadi apa kata Adit kan, ketika ada temen dari Lombok, band dari Lombok kesini nih, misal aku mau ke Lombok juga bingung, ya tau, bener. Aku mau kemana nggak bingung, jadi saling connect kayak gitu kan. Akhirnya mereka juga, ada teman lagi nih mau tur ke Pekalongan atau mau mampir ke Pekalongan, silakan. Iya, kayak gitu sih, hal kayak gitu. Apalagi ya. Mereka datang ke sini nih, kita kasih apa ya? Kita kasih servis yang maksimal gitu. Ayo ini sharing kita enakin. Nanti kalau kita kesana, kan pasti akan perlakuan mereka kan. Apa yang kita tanam yang akan kita petik, Mas ya. Macam kayak gitu sih Mas. Dan berarti di event itu kita harus banyakin relasi, banyakin teman, terus apa segala macam itu. Oh ya Mas Pacul, berhubung ya waktu kita ya Mas ya. Kita ada ngobrol nggak terasa Mas, ngomong ini jam berapa ya? Iya, apa usah Mas saya mana ngobrol emang asik. Apalagi sesama pencinta industri kreatif Mas ya. Nah ngobrol sampai berapa ngomong 2 jam, jam ini segala macam. Dan yang terakhir Mas, kesan-kesannya nih Mas, kesan atau pesannya buat teman-teman yang lagi bergerak atau lagi menekuni industri kreatif khususnya event musik, buat teman-teman HMD juga dan buat teman-teman yang ada di Pekalongan khususnya, itu apa Mas? Dari Mas Pacul dulu, pesan dan kesannya Mas. Ya kalau aku terima kasih sudah dikasih ruang seperti ini ya. Kita saling sharing lah ya. Apalagi HMJ, kupikir udah bergerak lebih maju lah. Amin. Yang saya lakukan dulu lah. Karena kan di dunia era modern ini kan kita harus connect. Bener. Kalau nggak connect akan ketinggalan. Nah itu Mas, kita harus connect, kita harus bersosialisasi, banyakin kolaborasi teman-teman. Pasti akan ketinggalan. Nah salah satunya kita bareng-bareng di sini duduk bersama sama teman-teman yang lain juga. Itu udah langkah maju sih kupikir. Jadi ketika teman-teman katakanlah bergerak di multimedia ya, multimedia itu kan banyak lah, broadcasting itu kan banyak macamnya lah, nggak hanya di visual tapi tulisan juga kan. Tulisan itu bisa ngeliput ketika ada acara atau apa sih acara ini, artisnya siapa, terus pesannya apa gitu kan. Akhirnya kan kita bisa connect sebenarnya. Paling itu aja sih, sama ya apa ya, tetap ini aja ya, tetap bergerak atau jalan terus dan jangan tengok ke belakang. Iya, bergerak apa nih? Bergerak. Aku ada kata-kata yang dikasih sama apa Om Jabu. Jangan berhenti bergerak sampai detak jantung. Gimana sih? Jangan berhenti bergerak sampai detak jantung berhenti kok. Jangan berhenti bergerak sampai detak jantung berhenti berdetak. Sangat.
banyak juga yang musisi-musisi yang apa ya, bicara soal apa yang kita lakukan. Katakanlah kemarin si Jason Ranti itu rilis lagunya kan tentang Jalan Ninja lah. Jalan Ninja itu dia dipengaruhi oleh ini pilihan Jason Ranti. Jalan Ninja itu istilah ini Jalan Ninjaku kok. Oh iya benar-benar. Nah itu hal-hal seperti itu kalau kita udah yakin, ayo jalani aja gitu loh. Bener sih mas. Betul kayak gitu. Dan aku juga suka Jason Ranti mereka lirik gini. Jika apa ya, Jakarta katanya Jakarta itu kasih sayang itu. Oh. Dan Tuhan pasti kan merawat segalanya. Katanya Jakarta itu kasih sayang. Dari situ aku mulai suka Jason Ranti. Tak dengar pesan aku pas pasar ngajak ayang ini enggak belum sedih kan. Lirik sangat banget ya. Dia makanya tak oleh kuliman ternyata sangat-sangat juga ya. Situ aku mulai suka Jason Ranti. Nah itu ya, dan pesan-pesannya Mas Adit buat teman-teman. Kesan dan pesan, kalau kesannya sih menurutku buat teman-teman HMJ itu, aku tadinya sempat speechless juga ya bahasanya. Oh ternyata masih ada teman-teman multimedia. Itu masih ada yang apalagi di instansi. Nah, menurutku kalian ini sangat diuntungkan mempunyai uang seperti itu. Betul, berkembang. Diuntungkan, ya, sangat benar-benar diuntungkan. Coba kalau kalian komunitas ini, kalian nggak dinaungi sama instansi, dikasih uang lah. Segala macam resiko itu akan lebih besar daripada kalian yang dinaungi sama instansi itu. Kalian resikonya itu jauh lebih kecil. Ya bukan berarti gimana ya. Kalau di teman-teman HMJ di multimedia ini kalian melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ya itu menjadi pembelajaran. Itu fase kalian itu masih di situ dan dimanfaatkanlah. Ibaratnya apa ya? Itu laboratori kalian untuk berkembang, berkarya, untuk gimana sih caranya ini bikin podcast ini, misal ada kekurangan, misal podcast harus pakai ini nggak sih, mikrofon yang itu nggak sih, ya itu jalanin aja, diulik-ulik terus. Nah jadi kalian sangat beruntung mempunyai wadah atau tempat yang dinaungi oleh kampus. Terus di situ juga kalian bebas untuk berkarya. Saya sangat berkesan, dan kalau saya masih punya kesempatan untuk ngampus saya mau kuliah di IAIN biar bisa ikut. Promosi IAIN yang IAIN. Nah, bukan berarti promosi IAIN, tapi memang langkahnya memang. Ya karena kalian itu diuntungkan. Fasilitas kalian ada fasilitas, sedangkan di Pekalongan mana? Aku belum pernah melihat ada komunitas multimedia. Kalau perfilman mungkin ada komunitas sinematografi. Tapi yang ranahnya itu kalian bisa jungkir balik, kalian nggak mikirin itu cuman di teman-teman HMJ ini. Ataupun HMJ banget. Aku sangat iri sama ya. Apalagi saya juga kebetulan lagi belajar multimedia juga kan iri juga. Oh di situ ada wadah yang menarik gitu kan. Aku nggak boleh lah. Secara formal aku nggak boleh ikut dong. Aku bukan mahasiswa IAIN. Nah untuk pesan ya, semoga teman-teman HMJ ini terus berkarya dan karya-karyanya itu bisa membawakan dampak positif. Amin. Yang paling kecil itu dampak positif di fakultas kalian. Amin. Paling kecil. Lebih meningkat lagi di kampus. Ada dampak positif di kampus. Lebih meningkat lagi di Pekalongan. Semoga dari podcast ini pihak kampus, pihak kami memberi kita fasilitas yang lebih lagi. Amin. Ya, Mas, biar kayak acara-acara yang lain, Mas, kasih quotes dong, Mas. Apa ya? Biar bisa bikin poster. Baik, Mas Pacul, baik Mas Adit. Wah, keren nih, Mas. Apa ya? Mas Pacul dulu. Quotes, Mas. Kalau dipaksa
Sama. Benar. Ya itu sih, aku pernah dikasih energi positif ya sama teman-teman manajemennya Sirkus Barok. Kalian teman tahu Sirkus Barok nggak? Sirkus Barok. Jadi Sirkus Barok itu apa? Band legend ya. Itu circle-nya itu sama Iwan Hall, sama apa? Siapa? Puisi Wes Rendra, almarhum Wes Rendra, terus Setiawan Jodi, itu Sirkus Barok. Nah, Om Jago ini jadi foundernya Sirkus Barok. Nah, suatu waktu aku pernah main di Joglodarto, terus dikasih energi positif lewat quote, yaitu tadi jangan pernah berhenti bergerak sampai detak jantung berhenti berdetak. Jangan berhenti bergerak sampai detak jantung berhenti berdetak. Mas Adib. Ya. Bukan dari aku. Oh, bukan dari Mas Adib. Itu dari Sang Jago. Oh, dari Sang Jago. Untuk ngasih semangat seniman-seniman muda seperti kita. Lewat kata-kata itu. Dan ada kode mesranya. ACP itu kode mesranya Falsmania, terus Sirkus Barok. Artinya itu aku cinta padamu. Yo, cinta padamu. Kayak Mas Pacul gimana cinta padamu? Gimana Mas mau ngasih kotes gimana? Paling kalau aku sih terus bergerak dan terus belajar, terus berkembang, dan yakini jalan ninjanya teman-teman. Itu aja sih. Ya teman-teman, percaya diri, kuncinya itu percaya diri. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Pastul dan Mas Adib udah menyempetin ke acara ini SAIB Podcast. Terima kasih juga buat Senyawa Cafe, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendukung acara ini, dan terima kasih juga buat kru yang bertugas dari awal sampai detik ini. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Dan oh iya Mas Pacul, ini ada hadiah sedikit hadiah dari teman-teman HMJ. Yang ya ke depan kita biar sama-sama ini ya. Oh ya. Ini Mas Pacul. Ya. Terima kasih banyak Mas. Waduh. Ini iPhone 13 ini hadiahnya. Matur nuwun HMJ. Kita di sini apa ya, nggak bisa banyak kata-kata atau apa, yang penting jaga ini aja ya, koneksi ini biar kita terus berkembang, jaga silaturahmi ya Mas ya. Silaturahmi. Terima kasih atas energi positif kalian. Terima kasih banyak Mas, terima kasih kembali, dan terima kasih juga buat teman-teman dan kru yang bertugas, dan terima kasih lagi, kita ucapin lagi terima kasih buat teman-teman yang mendukung acara ini, dan terima kasih juga buat saya sendiri khususnya. Jangan lupa sampai jumpa, dan jangan lupa ada SAIB yang kedua, dan sampai jumpa di SAIB yang kedua selanjutnya. Saya Ferry Adi Irawan selaku host pamit undur diri, see you next time.